Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini perwakilan dari Pengurus Pusat Muslim Baikar Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita akan diskusi dialog sama teman-teman chapter. Dalam hal ini akan ada 3 ketua chapter yang hadir di safar bersama MBI Pusat ini, dan tentunya kita akan sedikit tanya tentang kegiatan dari chapter dan apa yang menjadi pamungkas nih atau kegiatan-kegiatan di chapter tersebut. Mari kita tanya. Teman Bikers, khususnya Muslim Baikar Indonesia dimanapun berada, ya alhamdulillah Ana di sini mewakili pengurus pusat bisa hadir, dan kebetulan hari ini kita ziarah ke chapter Banyumas, dan masya Allah sebelumnya kita melewati beberapa lokasi, yaitu ada chapter Indramayu juga bergabung, dan juga ada chapter Surabaya yang benar-benar beliau ini berapa kali safar, walaupun kegiatannya di Surabaya, beliau turun ke bawah untuk menjemput kita, bahkan kemarin sampai Surabaya. Jadi memang bikers banget nih. Oke, sebelumnya kita memperkenalkan diri, nama saya Rio Widodo. Dalam hal ini kita pengen mengajak diskusi, dialog, sharing tentunya buat teman-teman semuanya, bahwa kita di sini juga nggak cuma kita memakmurkan kegiatan di chapter itu sendiri, tapi kita juga pengen teman-teman bisa saling menziarahi ke chapter-chapter lainnya, karena kan chapter MBI ini kan lumayan banyak ya. Dari Jawa sendiri aja ada beberapa chapter, belum lagi di Sumatera, terus juga ada di Kalimantan juga, kemarin Sulawesi juga ada juga. Jadi memang alhamdulillah MBI sudah mulai banyak chapter, dan masih ada beberapa yang belum kita resmikan, malah pengen deklarasi ada beberapa chapter ya. Kemarin itu ada sekitar, kemarin terakhir ada 4 chapter yang saya istilahnya diskusi lagi untuk kita resmikan menjadi chapter. Ada Wajo kemarin, terus juga Lamongan daerah Jawa Timur, terus juga ada daerah mana lagi ya, Kepayang itu daerah Bengkulu ya kan, sama di Kepri itu apa nama Pulau Riau itu juga kemarin juga ada juga. Dan kita memang di sini perlu teman-teman ketahui bahwa yang gabung dengan MBI ini bukan para biker juga, tapi bahkan para aparat yang menjadi biker juga bergabung. Dan alhamdulillah ada beberapa chapter yang masya Allah mereka dari institusi kepolisian, terus juga yang kemarin di Kepulauan Riau itu ketua chapternya malah beliau TNI. Jadi memang nggak cuma istilahnya kita sebagai biker, mereka juga yang istilahnya punya pekerjaan yang pemerintahan atau apa, mereka sangat benar-benar semangat sekali. Itu menunjukkan bahwa kita MBI di sini memang kita wadah yang memang asik, bukan wadah-wadah yang orang melihatnya wah ini aliran sesat nih, aliran apa sih, karena memang ya teman-teman katanya bahwa kita sendiri, anggota kita juga banyak ada TNI, Polri atau apa. Kalau sesat ya mereka pasti akan lebih pintar dong istilahnya, mereka ilmunya lebih canggih terhadap istilahnya, lebih terhadap hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah kita memang pure MBI ini merupakan wadah kita bikers ini untuk memang mengenal ilmu lebih baik, kita bisa mengajak kebaikan lah intinya. Juga taat pemerintah, karena kita kan juga seperti Ustaz Subhan bilang harus selalu ikuti aturan pemerintah. Nah aturan itu yang harus, aturan mainnya kita juga ini. Dan kita juga punya aturan main, walaupun kita wadah, kita punya aturan main. Kita punya ketua chapter, kita punya penasehat di chapter tersebut untuk saling nasihat, dan ustadz di chapter tersebut. Dan hari ini kebetulan yang pagi hari ini kita kedatangan 3 istilahnya sahabat kita dari Muslim Baikers. Yang pertama Aki Yogi dari Indramayu, itu juga ada Aki Mario dari Surabaya, dan Aki Junior dari Banyumas. Nah ini kita pengen sedikit sharing aja nih brother. Jadi kita pengen kira-kira ini kan merupakan bentukan awal ya kan, bentukan awal chapter berdiri antum nih yang sebagai pionirnya nih. Jadi Surabaya juga Aki Mario, Aki Yogi juga, dan Aki Jun juga. Kenapa istilahnya kok aneh gimana, periode gimana segala macam. Sebenarnya kalau MBI ini kan beda dengan istilahnya organisasi atau apa yang
yang istilahnya harus dipilih karena kan kita memang berdasarkan memang secara sunnah atau apa kan ditunjuk. Jadi chapter itu hanya mengajukan, yang menunjuk itu dalam hal ini kita pusat gitu. Dan tentunya kita juga berkoordinasi dengan pembina kita Ustaz Subhan Tawazir. Jadi buat teman-teman di sini, insya Allah kita belum ada ini lagi nih berapa. Nah ini kita memang kemarin ada sedikit perubahan. Memang chapter itu, pengurus chapter itu istilahnya mengemban amanahnya itu selama 3 tahun dan boleh secara turut-turut 2 periode. Jadi kita dari pusat menunjuk mereka 2 periode, 3 tambah 3 6 ya. Jadi kesempatan 6 ini untuk beramal kan Masya Allah kan. Kalau perlu 6 kan siapa tahu ada perubahan lagi kan, jadi 6 tambah 3 tambah 3 lagi jadi tapi memang luar biasa. Oke, lanjut ke Aki Mario di chapter Surabaya. Beda, nah Surabaya ini kayaknya juga beliaunya juga suka touring, beliaunya juga bahkan hobinya juga suka hewan-hewan juga, semuanya disayang, hewan aja disayang, apalagi teman-teman semuanya. Mengenai Surabaya gimana nih, Jak? Kegiatannya apa aja, terus membernya kurang lebih berapa dan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua saudara-saudara alhamdulillah Surabaya sekarang semakin besar, jadi semakin banyak member yang mulai aktif juga, udah makin semangat. Yang biasanya cuma 20-30 sekarang hampir 40 ke 50 yang aktif ya. Alhamdulillah. Ya, semangatnya saudara-saudara kita di MBI juga karena kegiatan itu memang harus diperbanyak dan diramaikan ya. Jadi semakin banyak kegiatan amal atau aktivitas itu membuat persaudaraan dan persahabatan itu semakin besar. Kita juga makin tahu potensinya saudara kita masing-masing. Kedepannya kan pengurus juga harus ada regenerasi. Sering mengikuti lomba ya tingkat sini dan juara waktu itu ya, juara ya dia. Nah ini gimana? Kenapa bisa dibentuk itu sih? Bisa kalau nggak salah ya, MBI apa tuh? Surabaya Archery. Nah itu gimana Mas Andre? Cerita ya tentang. Ya itu juga salah satu kegiatan teman-teman di Surabaya, karena ya untuk mengisi waktu-waktu luang kita ada latihan panahan dan futsal. Untuk latihan panahan ini alhamdulillah ada penasihat kita juga salah satu member itu benar-benar bikin teman-teman juga rajin latihan gitu. Akhirnya salah satu member benar-benar mendalami dan mempelajari bagaimana itu panahan dan mengikutinya dengan benar, dan alhamdulillah hasilnya bisa juara 2 di Temboro. Itu juara 2 tuh tingkat nasional. Oh siap. Jadi waktu itu diadakan di Surabaya atau di mana? Temboro. Madiun. Madeta. Dan di situ jadi komunitas archery lain, wah ternyata Baker bisa nembak juga. Juara 2 lagi kan. Dan itu memang jadi bikin motivasi yang lain untuk semakin semangat. Oh, jadi teman-teman Baker jadi nggak cuma kita ready ngaji, tapi potensi member juga memang harus digali. Mereka bisa punya skill apa. Memang dakwah itu memang nggak cuma melulu itu doang, tapi di bidang olahraga mungkin bisa kumpul sambil, karena memang teman-teman juga kan dulunya pernah muda, dulunya pernah melakukan olahraga dan lain-lain segala macam.
Nah, alhamdulillah Surabaya itu kemarin memfasilitasi dan lebih juara gitu ya. Terus kegiatan terdekat di Panahan sendiri juga bukan hanya orang Sunda sih yang Sunda ya? belajar Belajar memanah itu ya. ada juga orang-orang umum, makanya kita juga Mewarnai jadinya. ya sambil bermain sambil memperkenalkan dakwah sunnah. Oh, iya. Jadi memang bahkan orang asli pun mereka juga ada yang memanah ya, karena kan umum itu olahraga umum istilahnya. Tapi memang di Islam juga itu jadi sunnah. Nah, mereka kan jadi nggak paham gitu lah, asik. Terus itu kegiatan terdekat apa nih dari Surabaya? Insya Allah teman-teman dulur-dulur Jatim mau ngadakan daurah kajian untuk saling mengenal chapter-chapter yang lain dan juga untuk bertemu sama ketemu. Insya Allah kita sudah hadir itu bulan apa, bulan Oktober ya? Insya Allah 15 sampai 17. 15 sampai 17 Oktober. Jadi dulur-dulur Surabaya dan sekitarnya nih itu mengadakan daurah di daerah Mojokerto. Itu daerahnya adem, dingin, luar biasa, dan insya Allah akan dihadiri sama ketiga ustadz kita, ada Ustadz Subhan Bawazir, Ustadz Aldi, dan Ustadz Abdul Rahman Dani. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sukses, istilahnya berjalan lancar, dan tentunya setelah daurah keimanannya bertambah, keakrabannya bertambah, dan tentunya makin semangat lagi, karena di masa pandemi ini kita sudah banyak yang hilang nih, kesempatan untuk berkumpul duduk bareng nih hilang, bahkan merubah karakter teman-teman. Ada yang udah futur, ada yang udah kasarnya udah untuk memulai kan dari nol lagi itu berat. Makanya kemarin begitu pemerintah sudah mengendurkan PPKM, kita boleh mengadakan touring, tentunya dengan prokes yang ada. Alhamdulillah kita dari pengurus besar Anak langsung ngegas, karena kita juga kata Ustadz Subhan, udah jangan banyakkan ini, kita harus saling menziarahi dan segala macam. Ini memang momen sharing kita, jadi ada kegiatan, mudah-mudahan di beberapa chapter juga bisa mengikuti nih. Kayak tadi teman-teman dari Indramayu dia bisa kolaborasi dengan pemerintahan. Terus juga Om Mario bisa membuat apa istilahnya skill-skill dari para member akhirnya difasilitasi di bagian Panahan. Terus juga si dari Banyumas dia punya peluang melihat baik Mozart. Jadi hal-hal baik ini mudah-mudahan bisa ditiru kepada teman-teman chapter yang lain ya. Chapter yang lain juga istilahnya juga bisa saling sharing apa sih yang bisa kita adakan di chapter itu gitu. Jadi bahkan di sini memang kita momen dialog ini kita jadi tahu nih apa sih yang dilakuin masing-masing chapter, karena kan tentunya karakter bakersnya juga beda-beda, ya kan? Orang Surabaya, orang Ngapak tadi, Banyumas, sama ini tengah-tengah Ngapak enggak juga gitu. Indramayu. Karena kan karakter orang tinggal itu kan juga mempengaruhi ya istilahnya. Tapi tetap di mana aja semua sama. Anggota banyak, yang hadir lo lagi ya kan? Nah ini menjadi tantangan nih buat para pengurus chapter dan juga buat teman-teman. Ayo dong, kita di sini memang jangan melihat siapa ketuanya, siapa ininya, kita sama-sama memajukan MBI ini, keluarga yang kita cintai, bahwa kita punya keluarga yang luar biasa, kita punya teman soleh, kita punya yang memang kita banggakan nih di komunitas ini, di wadah ini, tentunya wadah yang mungkin orang juga pengen tahu. Kalau kita kompak, kalau kita bisa sama-sama saling bersinergi kegiatan, insya Allah member lain jadi bahkan baker juga kok seru sih, kok keren sih gitu lah. Jadi memang itu yang diperlukan, karena selama ini ada kebosanan ya buat teman-teman mungkin di komunitas umum semangat sore istilahnya anniversary gitu-gitu aja. Ada berapa kali bahkan pengurus di beberapa komunitas umum juga gimana tiap tahun kalau sore anniversary gitu-gitu. Jadi kok kayaknya nggak ada yang meningkatkan untuk kita bekal akhirat nanti. Nah mudah-mudahan di wadah ini kita juga bisa menjadikan wadah ini sesuatu yang luar biasa lah gitu, sesuatu yang kita makan dan bekal di akhirat nanti. Karena kita memang kayak tadi kayak semalam juga Ustadz Abdul Rahman dan dibilang umur 30-40 dan udah saatnya kita udah 30-40 udah saatnya kita arahnya tuh nggak ke arah dunia lagi, udah saatnya kita ke akhirat ya. Jadi teman-teman apa yang udah lo siapin di akhirat nanti, nah itulah jadi istilahnya bandel dengan teman-teman semua. Disinilah kita wadah kita ini bisa memfasilitasi kita sama-sama untuk
bisa dibilang membekali diri kita untuk perjalanan pulang ke akhirat nanti, karena umur nggak ada yang tahu, tiba-tiba kita meninggal, itu udah duduknya apa. Selain kita ninggalin istri anak, kan kita juga punya bekal juga yang insya Allah udah membuat manfaat buat kita semua.